Dance. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bu? Baik Sus. Nah baiklah Ibu, perkenalkan saya perawat Triyuli Hestiana, biasa dipanggil Hesti ya Bu. Saya mahasiswi dari Stikes Bakti Jaya Padang. Saya dinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti ya Bu. Mungkin kita akan sering bertemu ya Bu. Nah, nama Ibu siapa ya Bu dan biasa dipanggil apa Bu? Nama saya Mariani Sus, biasa dipanggil Ani. Oh ya Bu Ani ya. Perasaan Ibu bagaimana pada pagi hari ini Bu? Saya sedang sedih Sus. Kalau begitu Bu, bagaimana kalau kita berbicara mengenai masalah yang Ibu alami saat ini, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah Ibu dan untuk meredakan perasaan yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Iya Sus. Ya, Bu. Berapa lama kita nanti berbicaranya Bu? 15 menit aja ya Bu. Iya Sus. Gimana kita berbincangnya Bu? Di sini aja. Sini aja ya Bu. Sekarang Ibu bisa dapat menceritakan Bu masalah yang Ibu alami dan mengapa Ibu bisa bersedih. Saya merasa kesal pada Tuhan Sus. Saya merasa Tuhan tidak sayang lagi sama saya Sus. Saya tidak mau beribadah lagi Sus. Saya sudah tidak berguna lagi Sus. Coba Ibu jelaskan mengapa Ibu tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak mau mengingat Tuhan lagi. Saya merasa kesal pada Tuhan Sus karena semenjak kebakaran itu di rumah saya kehilangan suami dan kedua anak saya Sus. Itu ya Bu. Coba Ibu jelaskan Bu, apa saja faktor yang menyebabkan Ibu tidak mau sholat sehingga tidak mau mengingat Tuhan lagi. Saya tidak berguna lagi Sus, tidak ada keluarga di samping saya lagi Sus. Bella Ibu bisa ceritakan tentang keyakinan Ibu dan agama Ibu. Jadi apa yang membuat Ibu tidak dekat kepada Tuhan? Apa karena meninggalnya suami, anak dan keluarga Ibu sehingga Ibu merasa Tuhan itu tidak adil? Iya Sus, saya dulunya sangat yakin sekali sama Tuhan itu Sus. Tapi saya sudah tidak berguna lagi Sus. Oh, jadi itu yang membuat Ibu merasa tidak dekat kepada Tuhan dan merasa Tuhan itu tidak adil ya Bu? Iya Sus. Boleh Ibu, lalu waktu musibah kebakaran rumah dulu, kepada siapa Ibu ceritakan masalah Ibu ini kalau bukan kepada Tuhan? Saya memendamnya sendiri Sus. Saya tidak menceritakannya kepada siapa-siapa Sus, termasuk pada Tuhan Sus. Kira-kira Ibu tahu tidak kerugian yang Ibu alami jika Ibu terus menyendiri dan jauh dari Tuhan? Tidak Sus, saya merasa saya sendiri itu saya merasa lebih nyaman Sus. Benar Bu, mungkin sendiri menurut Ibu akan merasa lebih nyaman. Tetapi Bu, jika Ibu bersikap seperti itu, lama-kelamaan pasti akan merasa sendirian dan bosan. Apalagi Ibu tidak dekat dengan Tuhan ya Bu, dan tidak pernah mendoakan suami dan anak-anak Ibu juga. Ditambah lagi jika Ibu ada masalah, nah, dan tidak dekat dengan Tuhan, Ibu akan terbebani di pikiran Ibu. Jadi Bu, jika Ibu ada masalah dan hanya menyendiri terus, itu terus tidak akan menyelesaikan masalah Ibu ya Bu, yang membuat Ibu tidak ikhlas akan kehilangan suami dan anak-anak Ibu. Iya juga Sus. Sebaiknya Ibu sadar dan Ibu mulai pandai bersyukur dan menerima kenyataan dan ikhlas atas kehilangan suami dan anak Ibu ya Bu. Karena itu sudah rencana Tuhan, dan Ibu harus banyak berdoa kepada Tuhan dan selalu mendoakan keluarga Ibu ya Bu. Pasti Bapak dan anak-anak Ibu akan merasakan ketenangan dalam diri Ibu. Iya Sus, akan saya coba lakukan itu Sus. Bagus Bu, sekarang Ibu sudah tahu kan apa keuntungan dari ikhlas, bersyukur, berpikir positif, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Udah Sus.
Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang sedikit dengan saya? Apakah Ibu sudah merasa lebih lega? Ya, lumayan lega, Sus. Nah, baiklah Ibu, kira-kira coba Ibu sebutkan keuntungan dan kerugian dari ikhlas dan perasaan mendekatkan diri dari Allah. Keuntungannya itu hidup terasa lebih tentram dan tenang, Sus. Terus kalau kerugiannya dapat menyebabkan ketidakikhlasan dalam hidup, Sus. Baiklah Ibu, Ibu tadi sudah bercerita alasan Ibu tidak menerima kenyataan dan ikhlas atas kehilangan suami dan anaknya, Bu, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Dan Ibu juga sudah mengetahui keuntungan dan kerugian. Nah, jadi bagaimana jika pertemuan selanjutnya Ibu, kita akan ajari Ibu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi bagaimana? Apakah Ibu setuju? Setuju, Sus. Ya, baiklah Ibu. Kalau begitu Ibu, kita akan jadwalkan Ibu, ya Bu, jadwal ini harus diisi ya Bu setiap hari saat Ibu melakukan aktivitas. Nah, jadi waktu Ibu sholat, Ibu jadwalkan pakai Ibu sholat atau tidak ya Bu. Ya, Sus. Nah, jadi Bu, untuk pertemuan selanjutnya saya akan datang lagi ke sini pada hari yang sama ya Bu, itu hari Sabtu. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.